Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di program Sapaan Kasih, program yang menguatkan dan meneguhkan iman kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sekali lagi di pagi yang indah ini Tuhan, kami masih bisa menikmati hari ini Bapa dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Dan tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan untuk bekal di hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara sehingga firman itu bisa menjadi rema di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini itu diambil dari dua bagian. Yang pertama Mazmur 90 ayat 4. Di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Lalu bagian kedua ada di 2 Petrus 9 ayat 3, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ya, dua bagian ini itu bermuara pada satu konsep, yaitu waktu berada di dalam kendali Tuhan. Dan kalau kita lihat ya, Mazmur 90 ayat 4 itu ternyata adalah miliknya Musa, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat ya, ternyata di sini penulis tidak hanya menyampaikan bahwa Tuhan itu tidak terikat dengan waktu, tapi lebih dalam lagi bahwa Allah itu melihat seluruh sejarah kehidupan manusia itu dalam satu kesatuan. Jadi Allah melihat kita di masa depan, di masa sekarang, dan di masa lalu. Jadi apa yang terasa lama bagi kita di dalam sejarah ini itu ternyata hanya sekejap di dalam kekekalan Tuhan. Lalu kemudian dilanjutkan oleh 2 Petrus 3 ayat 9, di sana dinyatakan bahwa jika Allah itu tidak dibatasi di dalam waktu, ya, berarti penundaan kedatangan Kristus itu bukanlah sebuah kelalaian Tuhan, bukan sebuah kecelakaan begitu ya Bapak Ibu Saudara, tapi memang ada tujuan yang didasarkan oleh kasih Allah. Dan tujuannya itu apa? Hanya satu, yaitu pertobatan. Oleh karena itu, kalau kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan ketika kita berdoa, ketika kita melakukan sebuah saat teduh begitu ya, ketika kita bergumul dengan Tuhan mungkin di malam hari begitu ya, dan kita mengatakan, kenapa sih kok doaku itu belum dijawab, kenapa sih kok hidupku itu begini-begini saja. Mungkin kita sudah berproses 5 tahun, 10 tahun, mungkin kita sudah buka usaha puluhan tahun begitu ya, tapi kok segini-segini saja. Seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab, seolah-olah Tuhan itu diam begitu. Dan masalahnya ya bukan pada Tuhan yang lambat atau Tuhan yang diam Bapak Ibu Saudara, tapi di mana? Yaitu ada pada keterbatasan kita sebagai manusia. Kita ini adalah manusia yang terbatas Bapak Ibu Saudara. Kita yang terbatas tidak mungkin bisa memahami Tuhan yang tidak terbatas. Karena kalau kita yang terbatas memahami Tuhan yang tidak terbatas, ya siapa yang Tuhan berarti Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu kita manusia itu sangat terbatas untuk bisa memahami seluruh rancangan Tuhan. Oleh karena itu, keterlambatan Tuhan itu justru seringkali merupakan kesabaran Tuhan untuk menyelamatkan kita, membentuk kita, bahkan memberikan kita kesempatan yang kedua. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengangkat satu cerita. Ya, cerita ini mungkin sudah familiar di telinga Bapak Ibu Saudara, yaitu sebuah tokoh yang bernama John Newton. John Newton adalah seorang pedagang budak Bapak Ibu Saudara. Jadi pada tahun 1748 John Newton itu aktif dalam memperdagangkan budak begitu ya, jual beli budak. Lalu ada saat di mana John Newton itu menaiki sebuah kapal, dan kapal diombang-ambingkan oleh ombak yang sangat dahsyat sekali. Lalu kemudian di sana John Newton mengingat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini lucu ya. Jadi seorang pedagang budak yang sangat berdosa sekali, terus dia mengingat Tuhan ketika masa sulitnya dan dia berdoa kepada Tuhan, selamatkan saya. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara? Tuhan menyelamatkan John Newton. John Newton tidak jadi celaka pada itu. Tapi
itu bukan bagian yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Bagian menariknya adalah ternyata bahkan setelah selamat, John Newton itu tidak bertobat, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika dia diselamatkan oleh Tuhan dari celaka kapal itu, John Newton kembali kepada perdagangan budak. Wah, ini kan sesuatu yang sangat unik sekali begitu Bapak Saudara. Kalau kita bisa katakan ini sesuatu yang tidak tahu terima kasih begitu. Tapi berangsur-angsur bertahun-tahun kemudian John Newton pada akhirnya sadar bahwa ini bukan jalan yang Tuhan inginkan. Dan akhirnya John Newton bertobat, dan kita semua tahu bahwa John Newton pada akhirnya itu menulis lagu yang sangat luar biasa, memberkati banyak orang, yang judulnya Amazing Grace, Bapak Saudara. Bahkan ada kalimat terkenal yang sangat luar biasa yang memberkati banyak orang juga. Dia mengatakan, aku adalah seorang pendosa besar, tetapi Kristus adalah juru selamat yang lebih besar. Wah, ini sangat powerful sekali Bapak Saudara ya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pertanyaan mengenai kenapa Tuhan lama itu pertanyaan yang salah Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena itu harus diganti ya. Jadi pertanyaan, apa yang sedang Tuhan tunggu dari saya? Nah, ketika kita melihat hidup kita mungkin di mana Tuhan diam, mungkin stuck begitu ya, mungkin hanya segini-segini saja, kita harus kembali merenungkan dan mengoreksi diri kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan tunggu untuk hidup saya ini? Sehingga oleh karena itu, ketika kita melihat mungkin kesusahan, mungkin sebuah stagnan di dalam hidup kita, itu adalah bukti bukan bahwa Tuhan itu lambat, bukan bahwa Tuhan itu diam, tapi adalah bukti di mana kasih karunia Tuhan masih sekali lagi terus bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk terus mengingat bahwa di dalam hidup kita ini, di situ ada kasih karunia Tuhan yang terus bekerja, sehingga kita harus mencukuri kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Untuk mengimani firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian PBA 293, Walau Seribu Rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan kiranya firman ini menguatkan kita, meneguhkan iman kita bahwa Tuhan tidak pernah diam, Tuhan tidak pernah suka melihat kita menderita, tapi Tuhan menunggu ada sesuatu yang Ia ingin ubah di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah menguatkan kami, menegur kami mengenai iman kami Tuhan, untuk bisa terus percaya kepadamu, untuk bisa melihat rencanamu Tuhan, untuk bisa mengimani bahwa Engkau tidak pernah diam di dalam diri kami, Engkau tidak pernah diam di dalam kehidupan kami yang mungkin susah Tuhan. Kami percaya Bapa, dan kami ingin terus percaya bahwa Engkau hadir di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mungkin kami suka ngeluh, mungkin kami suka bersungut-sungut, tapi Tuhan kami mau berusaha untuk melihat bahwa Engkau sedang bentuk dan memproses kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita dan semangat hanya daripada Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.